Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 23 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah pengajian Jiga Bikers yang saya cintai karena Allah beserta para istri, semoga kita selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita tadi dari ketua Ziga, yang saya ambil pelajarannya adalah bapak-bapak ini dilarang oleh istri-istrinya untuk kajian tanpa membawa mereka. Itu intinya, ya. Akhirnya yang asalnya bisa touring kemana-mana, akhirnya harus bawa istrinya. Nah, itulah kelemahan para lelaki di hadapan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya laki-laki selalu di hadapan perempuan. Taib, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas fikih tanda kiamat. Sebenarnya kalau tadi malam berbicara dengan Pak Hari, yang diinginkan dari tema ini kan semuanya itu, kalau kita ingin mengadakan kajian, kemudian ada tema kajian, terutama yang kajian-kajian yang tidak rutin, kajian-kajian lepas umum, ya, harus ada motivasi dari diri kita, apa yang harus kita bahas dan apa yang kita ingin bahas. Apalagi tadi disebutkan sudah 12 kali, maka semestinya harus ada semacam sistematik di dalam penentuan dari
tema kajian, karena kita meluangkan waktu. Ini bukan saya tidak berbicara saya, tapi kita jamaah meluangkan waktu untuk menghadiri kajian ini. Apalagi saya dengar tadi ustadz yang hadir, masya Allah, ustadz saya sering menyebutnya ustadz mewah, ustadz beken gitu ya, ustadz yang populer, yang banyak followersnya. Dan sepertinya bapak ibu saudara saudari hari ini salah ngundang nih ustadz ya. Taib. Maka harus ketika ustadz itu datang harus digali hal yang paling maksimal yang ingin kita gali, karena pengundangan mereka itu tidak mudah gitu. Kalau seandainya sistematik di dalam pemilihan tema itu tidak terjadi, maka nanti kita akan terasa selalu hampa. Dalam pengajian masuk telinga kanan, kemudian keluar lagi dari telinga kanan, mantul ya. Nah, seperti misalkan fikih tanda hari kiamat ini. Kalau tadi malam ngobrol sama Pak Hari dan kawan-kawan di Masjid Baitul Salam, inginnya Ustadz agar kita mengingat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sedangkan fikih tanda hari kiamat ketika saya bubuhkan di dalam pilihan-pilihan judul, itu sebenarnya adalah ingin mengajari umat Islam tentang bagaimana berhadapan dengan tanda-tanda hari kiamat. Salah satu sebabnya karena terjadi penyimpangan di dalam pembicaraan tanda-tanda hari kiamat. Seperti ada yang sudah membatasi umur dunia, seperti ada yang sudah membatasi berbicara tanpa ilmu agama, tanpa dalil, maksud saya tentang keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, seperti yang terjadi pada pembicaraan akhir zaman ya. Nah, tema ini fikih tanda kiamat tujuannya untuk itu, untuk memberangus hal-hal yang menyimpang dari pembicaraan tanda hari kiamat. Sedangkan yang diinginkan dari pembicaraan ini adalah bagaimana kita hidup selalu ingat akhirat, sehingga kita tidak pernah lupa tujuan kita saat kita hidup di dunia ini. Nah, jadi dari pemilihan tema mungkin saya akan alihkan nanti kepada pembicaraan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Dan pengajian keluarga seperti ini menarik dilakukan, tapi semestinya harus ada pembina yang membina pengajian keluarga seperti ini. Tujuannya apa? Agar pemilihan temanya memang benar-benar bermanfaat untuk kita, sehingga pulang itu ada ilmu yang kita dapatkan dan ada amal yang bisa kita lakukan. Dan kita duduk di majelis ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Dan itu harus ada skala prioritas. Ya, skala prioritas. Nah, yang mengetahui itu adalah pembina dari sebuah perkelompokan manusia, dan pembinanya wajib orang yang berilmu. Sehingga pengajian-pengajian seperti ini tidak bias begitu saja. Ya, tidak bias, tapi benar-benar saya hadir di majelis Ziga Bikers itu ada semacam keinginan
ada semacam kerinduan. Kenapa? Karena saya mendapatkan manfaatnya. Dan manfaatnya itu didapatkan ketika pembelajaran di majelis-majelis seperti ini dengan sistematik. Ya, saya sering mengatakan, ini sedikit muqaddimah ya Bapak Ibu, agar kita tahu bukan hanya sekedar hadir begitu saja lepas gitu ya, tapi agar kita tahu proses menuntut ilmu. Jadi saya sering mengatakan kalau ada orang ingin menimba ilmu agama, maka dia lihat niatan awalnya. Apakah dia ingin menimba ilmu agama itu karena ingin jadi ustadz, alhamdulillah, ingin jadi penuntut ilmu, pendakwah, pengajar, ahli agama, tokoh agama yang orang-orang belajar ilmu darinya, ataukah dia ingin menjadi sosok muslim yang berilmu, hilang kebodohan dari dirinya, sehingga dia beramal, berkeyakinan, berakidah di atas ilmu. Nah, kalau saya kira yang hadir di sini, apalagi sudah berumur 40-an ke atas, saya kira mereka atau kita semua ingin yang kedua, menimba ilmu agama, kemudian hilang kebodohan dari diri kita. Nah, cara antara kelompok pertama dengan kelompok kedua dalam menimba ilmu agama tidak sama. Kalau cara yang pertama, dia akan menjadi proyeksikan dirinya, saya penuntut ilmu, saya nanti berdakwah, ustadz, mengajar di pesantren atau pimpinan pesantren, maka dia harus menimba ilmu agamanya dengan benar-benar yang sudah diatur di dalam penuntutan ilmu agama oleh para ulama. Ilmu akidah apa saja yang dia pelajari, bla 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 bla, dari awal sampai akhir, dari dasar sampai puncak. Ilmu fikih apa saja yang dia pelajari, ilmu hadis apa saja, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu dan seterusnya. Karena dia harus luas ilmunya. Sedangkan yang kedua, nah itulah kelompok kita ini yang ingin belajar dan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Maka salah satu konsep dan metode yang bisa dipakai adalah harus sistematik. Apa itu? Seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Belajar dulu tentang Islam, rukun Islam dari awal Islam, 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat. Kalau sudah mempelajari mendirikan sholat, berarti mempelajari tentang bersuci dari mulai mandi, wudu, tayamum, mengusap di atas 2 khuf. Nah, itu akan, ini kalau saya nggak hadir rugi nih, gitu. Akan membuat seperti itu kajiannya. Kalau saya tidak hadir di Ziga, rugi ilmu, kemudian rugi nggak ngerasain makanan. Nah itu dia. Nah, saya usul seperti itu. Karena sayang ini sudah banyak, sudah 12 kali. Dan itulah tanda bahwa pendidik itu Rabbani. Ustadz itu Rabbani. Bukan hanya sekedar ustadz datang ngisi, apalagi sampai pamer kepintaran, selesai urusan. Enggak. Tapi dia menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Nah itu nasihat. Karena saya pernah punya kajian seperti ini. Waktu itu saya masih di Arab Saudi. Bertahan sampai 7 tahun. Pengajiannya setiap Kamis. Bertahan sampai 7 tahun. Sampai saya punya anak 3, dari asalnya tidak punya anak. Itu menunjukkan keseriusan di dalam belajar. Belajar seperti ini, habis kajian, makan, ngobrol, pulang. Tapi bertahan 7 tahun. Kenapa? Karena dia merasakan faedahnya.
Bukan hanya sekedar rame-rame saja. Atau milih judul yang sekitar kira-kira disukai saja. Apalagi di zaman sekarang judul-judul yang disukai kan percintaan. Aku suka kamu, kamu suka dia. Nah, itu ramai itu hadir yang kajian. Jadi kalau seandainya sudah berhubungan dengan konsekuensi 2 kalimat syahadat, nggak rame. Ya, nggak rame. Padahal itu dasar. Apa yang terjadi dari syubhat yang terjadi di media sosial, jawabannya ada pada itu. Ada pada itu. Nah, itu nasihatnya. Dan itulah tanda seorang pendidik itu rabbani. Dia menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Nah, baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada tema kita. Fikih tanda hari kiamat. Fikih artinya pemahaman. Tanda kiamat, kalau kita lihat pengertian para ulama rahimahumullah, al-alamat allati tasbiqu yaumal qiyamah wa tadullu ala qudumiha. Tanda-tanda yang mendahului dan yang menunjukkan tentang datangnya hari kiamat. Nah, saya akan lebih fokus kepada pembicaraan tentang beberapa poin yang kira-kira sangat penting untuk kita ambil manfaatnya dengan tema ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa atau ilmu tentang tanda kiamat ini selipannya di mana di dalam ilmu keislaman? Ilmu keislamannya dari mana ini? Saya sering mengatakan bahwa kalau ada orang belajar ilmu agama Islam, maka dia tidak lepas dari belajar 4 poin. Yang pertama, belajar yang berkaitan dengan akidah. Akidah adalah ma ya'taqiduhul muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syakkun wala raib. Sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim dalam kalbunya, yang dia tidak ada keraguan sedikit pun. Contoh perkara akidah, rukun iman. Contoh perkara akidah, hak rakyat dan hak pemimpin. Contoh perkara akidah, kewajiban dan hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Contoh perkara akidah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, seperti apa hukum pelaku dosa besar di dalam perkara akidah. Itu perkara-perkara akidah. Nah, tema kita ini, tanda kiamat, masuk dalam perkara akidah. Dan perkara akidah ini adalah perkara yang paling penting di dalam jajaran ilmu-ilmu keislaman. Akidah rusak, maka tidak ada Islam. Akidah buruk, rusak Islamnya. Ya. Dari mana tanda kiamat ini dibicarakan atau masuknya? Jadi masuk dalam perkara akidah, yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah kehidupan yang tidak ada kehidupan setelahnya. Apa itu hari kiamat? Kehidupan setelah kematian. Itu seluruhnya adalah kiamat. Dari mulai dimasukkan ke dalam kubur, sampai dibangkitkan dari kubur, sampai dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Itu semuanya adalah hari akhir. Nah, salah satu pembicaraan tentang hari akhir adalah kiamat dan tanda-tanda sebelum kiamat. Nah, sudah bisa ya otak kita memikirkan, ini fikih tanda kiamat ini bagian mana sih yang dibicarakan? Bagian akidah. Akidah yang mana? Rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Saya katakan tadi ada 4, akidah, ibadah. Kalau ibadah itu seperti apa, Ustaz? Seperti
mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ya. Kemudian ibadah-ibadah qalbu, tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa bersyukur, rasa bersabar, atau ibadah-ibadah lisan seperti berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, atau ibadah-ibadah lahiriah lainnya seperti menghormati tetangga, menghormati tamu, memuliakan tamu, berbakti pada orang tua, menyambung hubungan rahim dengan kerabat. Nah, itu ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kalau kita ingin pelajari agama Islam itu berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu seperti apa? Seperti munakahat, pernikahan dengan segala macam jenisnya. Pernikahan, cerai, talak, rujuk. Kemudian ahkamul bai' wasyira, hukum jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, gadai, itu termasuk muamalah. Yang keempat adalah adab dan akhlak. Apa bedanya adab dan akhlak? Adab itu adalah kesantunan. Kesantunan yang membawa kepada kebaikan. Adab makan, adab minum, adab bergaul, adab berbicara, adab duduk, adab tidur, adab buang air besar. Kesantunan. Apa akhlak? Akhlak itu adalah sikap yang terpatri di dalam qalbu. Tanpa dibuat-buat dia sudah keluar. Akhlak penyabar, akhlak pemaaf, akhlak tidak suka membalas dendam, akhlak dermawan, akhlak dan seterusnya. Nah, sekali lagi yang kita bicarakan pada kesempatan siang ini adalah berkaitan dengan akidah. Dan sekali lagi saya katakan, perkara akidah, perkara yang paling penting di dalam literasi pembicaraan Islam. Kenapa? Akidah rusak, amal tidak diterima. Meskipun banyak amalnya. Nah, yang sekarang ditampilkan di media sosial hanya sekedar kalau lagi salaman berciuman tangan, tunduk-tunduk. Maka ada yang adab dan akhlak lebih penting. Adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Dan itu akidah. Ya kan? Yang sekarang ditunjukkan di media-media sosial. Wah, Masya Allah akidahnya, Masya Allah akhlaknya. Ya. Jalan mundur, jalan nunduk, jalan. Padahal kalau itu semua tanpa akidah yang benar tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh." Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalamnya. Nah, sebagian orang tertawan dengan kajian-kajian akhlak, kajian-kajian adab, ya, tetapi meremehkan kajian-kajian akidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya perkara akidah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ana aghna syurakai 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku, kata Allah, zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Siapa yang beramal dan menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yut'imu at-ta'am wa yasilul arham wa yuqri adh-dhaib fil jahiliyah. Fahal nafi'uhu dzalika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, seorang dermawan ketika di masa jahiliyah, suka memberi makan, suka menyambung hubungan rahim, suka memuliakan tamu. Apakah itu bermanfaat untuknya di hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, li'annahu lam yaqul yawman qattu rabbighfirli khati'ati yawmiddin." Tidak bermanfaat. Akhlak-akhlak, adab-adab itu semua enggak manfaat.
Kenapa? Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah karena dia tidak beriman. Wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Ini pentingnya perkara akidah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24 tentang pentingnya akidah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu amsalan nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan terhadap ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini ditafsiri oleh sebagian sahabat adalah ucapan la ilaha illallah, akidah. Ucapan akidah. Seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh, batang pohonnya menjulang ke langit dan bisa memberikan buah pada setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran di sini? Tidak ada amal tanpa akidah yang benar. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur diberikan tema tentang akidah. Karena ini yang paling penting. Temanya berkaitan dengan akidah, yaitu tentang hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang kelima, yang tidak sempurna keimanan kecuali dengannya. Maka poin pertama dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, pentingnya tema ini, poin pertama adalah tema ini berkaitan dengan akidah, rukun iman yang tidak sempurna keimanan kecuali dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pentingnya tema ini yang kedua, fikih tanda kiamat, adalah sebagaimana sudah kita singgung tadi, senantiasa mengingatkan kita agar selalu ingat ada kehidupan setelah kematian. Dan mengingat perkara ada kehidupan setelah kematian itu benar-benar membuat seseorang senantiasa akan semangat beribadah, puas dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah walau sedikit, dan segera bertaubat. Orang kalau sering-sering membicarakan hari kiamat, 3 faedahnya itu: semangat beribadah, puas selalu dengan pemberian Allah atau yang disebut dengan sifat qanaah. Nah, itu akhlak tuh. Jadi sudah bisa membedakan ya adab dan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang terpatri di dalam qalbu, yang tanpa pikir panjang sudah keluar sifatnya itu, dan dia sifat di dalam qalbu, yaitu sifat qanaah. Yang ketiga adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang berkata, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, Abu Ali Ad-Daqqaq namanya, Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau berkata, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal: ta'jilut taubah, qana'atul qalb, wa nasyatul ibadah. Segera bertaubat. Dan yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, semangat beribadah kepada Allah SWT. Dan itu bisa juga kita lakukan kalau kita mengingat-ingat kehidupan akhirat. Saya beri contoh ya, misalkan tentang hari kiamat. Di hari kiamat nanti ada jalan di atas sirat. Kalau orang memahami bagaimana jalan di atas sirat, maka dia akan tadi 3 poin tadi: segera bertaubat, kemudian puas hati dengan apa yang Allah berikan, tidak terlalu tinggi cita-cita dunianya, karena toh tidak dibawa juga. Kemudian yang ketiga adalah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita pikirkan tentang as-sirat, salah satu
pemandangan dan fase kehidupan manusia di hari kiamat, berjalan di atas sirat. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddal al-ardu ghairal ard was samawat?" Di manakah manusia saat bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain? Apa jawab Rasulullah SAW? Hum fi zulmah dunal jisr. Mereka di dalam kegelapan di atas sirat. Berarti dari sini sirat gelap. Kita sekarang kadang-kadang tidak merasakan bagaimana nikmatnya mata ini. Karena kapan matahari terbenam, tinggal pencet, sudah bisa melihat lagi. Jarang merasakan nikmatnya mata. Beda dengan orang-orang dulu seperti misalkan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau membaca ayat dalam surat Al-Balad. Ayatnya? Ainaini. Gimana? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Kenapa Allah menyebutkan dua mata? Wallahi para ikhwah, dua mata ini kalau ada orang bertukar dengan harta seberapapun tidak akan pernah dia beri. Saya tantang deh, nggak akan pernah dia beri. Seberapapun, triliunan berapapun. Kenapa? Orang sekaya apapun tanpa dua mata gelap. Ya, coba bayangkan kalau ada orang miskin, kemudian kita katakan kepada dia, "Pak, miskin buta nih, Pak, di depan Bapak itu ada rumah Bapak. Saya kasih hadiah, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Di depan Bapak juga ada emas, perak. Itu semua milik Bapak." Apa yang dikatakan si buta ini? Mana Ustaz? Gelap. Makanya Allah menyebutkan nikmat, salah satu nikmat Allah dalam diri manusia adalah mata. Lam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya kedua mata, walisanan, satu lisan, wasyafatain, dua bibir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah membaca ayat ini dari mulai malam salat malam sampai pagi menangis. Ketika ditanya di pagi hari, "Kenapa engkau menangis?" Beliau berkata, "Hal bitta laila?" Apakah pernah engkau di suatu malam syakiran lillah an ja'ala laka 'ainai tubsiru bihima? Engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menjadikan untukmu kedua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke permasalahan sirat tadi. Gelap dia. Kemudian yang kedua dan yang ketiga sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, as-sirat dahdun mazillah. Dahdun becek, mazillah licin, menggelincirkan. Tiga sudah. Yang keempat dan kelima adalah wa fi hafataihi kalalib wa hasak mithlu sa'dan. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Kalau kita lihat hasak wa sa'dan itu bentuknya seperti ini. Atau seperti stick golf. Itu di samping-samping nanti di samping-samping sirat. Secara bahasa seperti ini, hakikatnya Allahu a'lam. Makanya ada hadis di dalam riwayat Muslim, fa maqdusun najin wa makhdusun finnar. Ada orang yang selamat tetapi tercabik-cabik. Tapi ada orang yang tidak selamat dan tercebur ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berbicara seperti ini tentang tanda kiamat, hari kiamat apalagi setelahnya, sudah semangat dia beribadah. Segera bertobat, tidak menunda-nunda. Semangat beribadah, yang belum bisa baca Quran sampai umur 50-an ini semangat dia ngambil guru privatnya.
Ya, sebentar lagi Ramadan. Harus dia berpikir ke depan. Masa saya di dalam bulan Ramadan umur 50-an tahun belum pernah khatam selama bulan Ramadan karena nggak bisa baca Quran, karena nggak lancar. Harus panggil orang, privat dia, semangat untuk beribadah. Dan lancar yang saya maksud adalah lancar seperti Imam Sudais di Mekah. Itu baru namanya lancar. Jangan ngaku-ngaku lancar kalau belum seperti beliau. Berarti kalau belum seperti beliau, panggil guru privat agar ngajarin kita. Ini pengalaman sebenarnya. Ada orang kerja, waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi. Ada orang kerja sebagai chef bintang 5. Ustaz, saya bisa baca Quran tapi nggak lancar. Saya ingin khatam. Saya bilang asal sabar, datang setiap Ahad ke kantor. Habis antum kerja datang setiap Ahad, silahkan. Alhamdulillah. Setahun saja, setiap Ahad dia datang. Meluangkan waktu, capek, saya lihat dia capek. Tapi setahun saja. Suatu saat habis itu setelah selesai lancar, hilang dia. Besok nelfon saya. Alhamdulillah Ustaz, ini khataman yang kedua. Rugi. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika kita berbicara tentang hari kiamat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi tema ini penting sekali. Membicarakan tentang tanda kiamat, hari kiamat. Kenapa? Karena membicarakan yang seperti ini akan membuat kita segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tema ini penting. Tadi yang pertama, tema ini penting karena berkaitan dengan akidah rukun iman. Yang kedua, tema ini penting karena membakar semangat kita, menyegerakan bertobat, kemudian puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tema ini penting tentang tanda kiamat karena banyak orang-orang yang bicara tanpa dalil tentang tanda-tanda hari kiamat. Seperti membatasi umur dunia sekian, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Kemudian membatasi, menyebutkan bahwa seakan-akan tanda-tanda yang terjadi sekarang itu benar-benar menunjukkan bahwa Imam Mahdi atau Dajjal sebentar lagi datang. Di antaranya mengaitkan dengan adanya clock tower yang ada di kota Mekah, burj jam-jam yang ada di kota Mekah yang di atasnya ada jam itu sebagai tanda sebentar lagi kiamat datang. Kemudian Dajjal datang, keluar Imam Mahdi, turun Nabi Isa, dan seterusnya. Padahal kita, ini fikihnya, tidak boleh menentukan kecuali dengan dalil. Saya beri contoh misalnya. Ketika hujan lebat di Arab Saudi, maka kita akan dapati gurun-gurun pasir yang biasanya cuma pasir dan batu menjadi hijau. Kemudian ada yang ngotot, inilah tanda kiamat, sebentar lagi kiamat. Ini nggak boleh ini. Tidak boleh menentukan ini tanda kiamat kecuali benar-benar terjadi itu. Seperti misalkan pada tahun 600, kalau tidak salah 645-an, keluar api dari negeri Syam yang bisa terlihat sampai ke kota Madinah. Maka ketika itu benar-benar keluar, baru para ulama mengatakan inilah tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini berarti baru keluar. Kalau sudah benar-benar terbukti, adapun masih asumsi, masih prediksi, ini tidak boleh ditetapkan. Karena akan berbicara tentang ilmu agama tentang agama Allah tanpa ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kalian berbuat tanpa ilmu. Sesungguhnya as-sam' pendengaran, wal basar penglihatan, dan qalbu fuad akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian pentingnya juga tema ini adalah ketika kita membicarakan tentang tanda-tanda kiamat, maka nanti akan ada tanda-tanda kiamat sughra. Dan dari tanda-tanda kiamat sughra itu ada perkara-perkara yang buruk. Nah, faidahnya kalau kita mempelajari adalah untuk menjauhinya. Ya, nanti akan saya sebutkan sebentar lagi. Faedahnya, ketika kita mengetahui tanda-tanda kiamat yang buruk, maka kita menjauhinya. Seperti misalkan ada perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Apa amalan ini, apa amalan itu, apa amalan yang paling dicintai, apa amalan yang paling afdal. Aku senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Nah, ketika kita membicarakan fikih tanda kiamat, kita akan bicarakan tentang tanda kiamat itu ada dua. Ada sughra, ada kubra. Ada yang kecil, ada yang besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang sughra adalah tanda-tanda yang buruk-buruk yang terjadi pada diri manusia. Dan memang seperti demikian. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali atas manusia yang paling buruk dari seluruh manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan apa saja tanda-tanda kiamat yang buruk yang harus dijauhi. Di antaranya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keluarnya dajjal para pengaku nabi. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Keluarnya dajjal para pengaku nabi, tukang-tukang dusta. Dan subhanallah, kalau kita melihat dalam syariat Islam yang utuh, sebenarnya kalau ada orang mengaku nabi, itu kalau terbukti di pengadilan dia memang mengaku nabi dan dijatuhi hukuman memang dia adalah pengaku nabi, terdakwa ya namanya. Nah, terdakwa, maka pada saat itu semestinya dia dipenggal lehernya. Itu kalau secara Islam secara utuh dilaksanakan. Tetapi dan bukan diwawancarai. Kalau negeri kita ini ada yang ngaku nabi malah jadi masuk TV diwawancarai. Ya, jadi viral. Aneh. Nah, ini hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La taqumu as-sa'ah ta yub'atsa dajjalun kadzdzabun qaribun min thalathin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai diutus para dajjal dan orang-orang tukang dusta. Jumlah mereka mendekati 30. Seluruhnya mengaku adalah Rasulullah. Nah, ini hati-hati. Membuat kita harus hati-hati. Kemudian, nah ini penting juga, membuat kita sibuk dengan fitnah. Saya tidak terjemahkan apa arti fitnah. Fitnah bukan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti. Bukan itu. Fitnah adalah sesuatu kegentingan yang terjadi yang menghantarkan manusia kepada kehancuran. Itu fitnahnya. Dan itu di hari kiamat semakin membesar. Banyak pembunuhan, banyak pertumpahan darah, ya, dan udah mulai kan? Ini karena gara-gara media sosial nih. Orang kelahi apa istilahnya bahasa Inggrisnya, street fighter kan? Kelahi di tengah jalan. Itu gara-gara media sosial itu. Dan itu tanda hari kiamat sughra. Kenapa? Orang bermudah-mudah meneteskan darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan ada di antaraku umat yang sepeninggalku umat yang
membunuh satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Ini salah satu fitnah. Terteteskan darah. Sampai nanti di hari kiamat sangat besar. Sampai yang terbunuh bingung. Kenapa dia dibunuh? Yang membunuh pun bingung. Kenapa dia membunuh? Itu ada hadisnya. Hati-hati. Terutama nih yang mau sebentar lagi pemilihan seperti ini. Hati-hati. Jangan pernah komentar kita membuat ada satu tetes darah yang tercecer. Hati-hati. Karena akan bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu rajulu fi fusha min dini ma lam yusib daman haram." Masih saja seseorang di dalam keringanan, kemudahan saat hisab di hari kiamat selama tidak berkenaan dengan darah yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu fitnah itu. Termasuk fitnah di dalamnya adalah berbicara tanpa ilmu agama. Orang sekarang lagi ramai. Orang nggak tahu dikenal belajar di mana. Penampilan tidak menunjukkan kepada kesunahan, keilmuan, ngomong tentang agama. Benar-benar terjadi ruwaibidah. As-safi yatakallamu fi amril 'ammah. Orang ruwaibidah, orang dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9. Dalam urusan agama ngomong tentang perkara yang umum dalam urusan agama, berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan satu negara, berkaitan dengan darah kaum muslimin. Hati-hati itu. Itu fitnah. Dan itu salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadha al-'ilm wa takthuru az-zalazil wa yataqarabu az-zaman wa tadhharu al-fitan hatta yuqbadha al-'ilm wa takthura al-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraju wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikum al-malu fayafid." Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai ilmu dicabut. Dengan apa ilmu dicabut itu? Dengan wafatnya para ulama. Maka saya pesan sekali, antum-antum, terutama yang di daerah Jabodetabek ini, perhatikan ustadz antum. Kalau mereka mati, siapa yang mau ngajarin kita? Perhatikan, mereka tidak akan pernah minta, wallah. Ada orang ustadz kita dulu di Balikpapan, sampai meninggal tidak pernah minta. Maka saya nasihatkan ke mereka waktu itu, jangan sampai kejadian lagi. Perhatikan kesehatan para ustadz. Karena tidak ada, kalau sudah mereka meninggal, para ulama mengatakan, mautul alim thulmatun fil Islam, la yasudduhu ma dama al-lail wan nahar. Kematian seorang alim itu bagaikan lubang di dalam agama Islam. Tidak akan pernah tertutup sampai hari kiamat. Sudah, lubang. Semakin banyak yang mati, lubang. Saat itulah kiamat. Kemudian banyak gempa. Kemudian juga saling mendekatnya zaman. Ini ada ikhtilaf di antara para apa yang dimaksud dengan mendekatnya zaman. Apakah seorang berpindah dari satu ke tempat yang lain itu dengan mudah, ataukah seperti sekarang media sosial termasuk mendekatnya zaman, karena kejadian di ujung timur dunia kita mengetahui dalam per second, per detik tahu. Apakah itu? Allahu a'lam. Dan nampak fitnah. Ketika ditanya apa itu fitnah, yaitu banyaknya pembunuhan. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati dengan seluruh komentar kita, seluruh tulisan kita yang berpotensi meneteskan darah. Nah, ini faedahnya dari membicarakan ini adalah agar kita jauh dari hal-hal yang buruk yang disebutkan sebagai tanda hari kiamat. Kemudian termasuk daripada tanda hari kiamat yang sughra. Apa saat bedanya sughra dengan kubra? Sughra itu dia muncul, kemudian banyak,
tambah besar, tambah besar. Dan masih lama lagi kejadian hari kiamatnya. Sedangkan kubra tidaklah muncul kecuali akan muncul secara berurutan yang sebagaimana sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak lama lagi hari kiamat besar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda hari kiamat sughra adalah manusia mengagungkan kitab selain kitabullah. Dan ini banyak terjadi. Jujur saja, selawat-selawat atau kitab-kitab selawat yang lebih dibaca daripada Al-Quran. Jangan pernah masuk ke dalam pengaduan atau yang diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhul qur'ana mahjura." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai yang diabaikan, mahjura." Tanyakan kepada diri kita sekarang, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Ya, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Surah Al-Furqan ayat 30. Saya bacakan tafsirannya. Saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai mahjura? Kata beliau begini. Yang pertama, orang-orang kafir, musyrik, idza tuliya alaihimul Qur'an aktsarul laghata wal kalama fi ghairi hatta la yasma'un. Kalau dibacakan kepadanya Al-Quran, mereka banyak ngomong, banyak suara-suara keras agar tidak mendengar Al-Quran tersebut. Maka hati-hati nih. Kalau seandainya kita masuk mobil, kita nyetel mushaf, MP3, Quran, dengarkan, jangan ngobrol. Karena ini termasuk pengabaian terhadap Al-Quran. Ya. Atau kalau seandainya di rumah biasanya kita ingin nyetel mushaf sambil kita kerja, maka jangan. Mendingan kita kerja, kemudian kita berzikir. Adapun menyetel Al-Quran kita tidak dengarkan, ini tercela. Ini termasuk pengabaian. Kemudian beliau mengatakan, wa tarku ilmihi wa hifdhi aidan min hujrani. Termasuk mengabaikan Al-Quran, tidak menghafalnya. Tanya pada diri kita, berapa banyak hafalan kita? Umur 30-40. Dan Al-Quran itu jumlah ayatnya 3.600 atau 3.300 apa? Tidak lebih dari itu. Ada pun yang mengatakan berapa itu? 6.666. Itu tidak benar. Ya, kalau tidak salah 3.300. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Kalau ada orang menghafal satu ayat satu hari, berarti 1 tahun dia menghafal minimal 360. Kita ingin mencapai angka menjadi 3.300 atau 3.600. Atau bukan 10 tahun, 6.300 kalau tidak salah ya. 6.300. 17 tahun setengah saya pernah menghitung. Kalau seandainya antum sekarang umurnya 30, menghafal satu ayat satu hari, berarti sebelum 50 sudah sehatam. Kalau mau hafal dari umur 40, berarti sebelum umur 60 sudah hatam. Dan menghafal satu ayat satu hari itu mudah. Nun. Ya. Alif Lam Mim itu satu ayat. Termasuk tanda kiamat orang lebih hafal selain Al-Quran, lebih suka, lebih mengagungkan kitab selain Al-Quran. Termasuk di dalamnya nih kitab-kitab manaqib,
kitab-kitab kasidah-kasidah, kitab-kitab ratib lebih dibaca itu daripada membaca Al-Quran. Lebih hafal itu daripada menghafal Al-Quran. Dan saya yakin yang sibuk dengan membaca kitab-kitab itu pun setuju dengan perkataan ini. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling agung. Tidak ada yang lebih agung daripadanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalamnya juga adalah di sini disebutkan wal udulu anhu ila ghairi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi min hujrani. Termasuk pengabaian terhadap Al-Quran adalah lebih condong diri kepada selain Al-Quran, menghafal syair, menghafal kasidah, menghafal nasyid, menghafal nyanyian, apalagi kalau seandainya dibarengi dengan musik, maka ini termasuk daripada tanda hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, min iqtirabis sa'ah an turfa al-ashrar wa tud'a al-akhyar wa yuftah al-qawl wa yukhzan al-amal wa yuqra'a bil qaum al-muthannat laisa fihim ahadun yunkiruha. Yang artinya termasuk dekatnya hari kiamat di antaranya adalah dibaca di hadapan orang-orang al-muthannat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Apa itu muthannat? Maktutibat siwa kitabillah azza wa jalla. Segala sesuatu yang tertulis selain Al-Quran. Ya, ini hati-hati. Nah, termasuk tanda hari kiamat yang keberapa nih? Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Kemudian yang kedua munculnya fitnah, pembunuhan yang banyak, kekacauan, kegentingan yang mengakibatkan kepada kehancuran. Yang ketiga adalah pengagungan terhadap sesuatu yang ditulis selain Al-Quran. Yang keempat, zuhurul qalam wa fusyuh. Nah, ini banyak. Ini wallahu alam, apakah media sosial termasuk di dalamnya? Apa artinya? Munculnya pena dan tulisan. Semua orang bisa nulis. Semua orang bisa bikin status. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna baina yaday sa'ah taslimul khassah." Termasuk dari tanda hari kiamat adalah seseorang hanya mengucapkan salam kepada yang dia ketahui saja. Kepada yang tidak dia ketahui tidak salam. Wa fushut tijarah hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Nih, lihat. Dan tersebarnya jual beli sampai para perempuan menolong suaminya untuk berjual beli, berniaga. Live jual beli, live komersil. Kan lagi rame tuh. Live commerce. Lagi rame tuh. Kemudian, mungkin di sini ada orang yang bertanya, Ustaz, apakah semua yang disebutkan ini buruk? Maka jawabannya tidak. Bisa jadi bahwa perempuan yang ikut berdagang tadi adalah baik. Tetapi ada beberapa keadaan yang buruk ketika dia lupa tugas pokoknya sebagai istri. Keasikan live commerce. Keasikan jual beli di online. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatul arham, terputusnya rahim, itu tanda hari kiamat. Wa syahadatuz zur, saksi palsu. Wa kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan persaksian yang benar. Wa zuhurul qalam, dan nampak pena. Apa maksudnya nampak pena? Saya tidak mau menafsiri dari diri saya pribadi. Lihat, kita baca perkataan para ulama saja. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, ulama dari mazhab Maliki, dalam kitabnya Tamhid.
Beliau mengatakan fushul qalam atau zuhur qalam fa innahu arada zuhural kitab wa kathratal kitab. Bahwa yang dimaksud adalah banyaknya buku yang tertulis. Ya, di hari kiamat. Banyaknya buku yang tertulis di hari kiamat. Nah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada tanda hari kiamat sughra adalah dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama dan nampaklah, tumbuhlah kebodohan. Ya, dengan diwafatkannya para ulama dan tumbuhlah kebodohan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, min asyratis sa'an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat dan tetaplah kebodohan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, inna baina yaday sala ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-harju. Sesungguhnya sebelum hari kiamat ada waktu yang sangat panjang, kebodohan merata, kemudian ilmu diangkat. Di antaranya juga hafalan-hafalan. Para penghafal Al-Quran hilang hafalannya dari dalam kalbunya. Dan banyak pembunuhan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu semangat untuk menimba ilmu agama. Karena semakin jauh manusia dari ilmu agama, semakin dekat hari kiamat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda hari kiamat adalah yaitu iltimasul ilm 'indal asagir. Menuntut ilmu dari anak-anak kecil. Baik itu secara umur ataupun secara kapasitas ilmiah yang dia miliki. Secara umur dia masih muda atau kapasitas ilmiah dia masih dangkal meskipun umurnya tua. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Nah, ini hadis, salah satu hadis yang memberikan isyarat kepada kita kalau nuntut ilmu harus memverifikasi dengan siapa kita menuntut ilmu agama. Dan ini yang menunjukkan tidak benarnya sebuah pendapat yang mengatakan bahwa tuntut ilmu dari siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan hadis Rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran. Nanti saya akan sebutkan, tidak sesuai dengan kebiasaan para sahabat, dan akibat ini adalah terjadi kekacauan. Jadi gini para ikhwan, saya ingin menjelaskan cara berpikir orang-orang yang memakai kaidah ini di dalam dakwah Islamiyah. Itu ada beberapa kelompok-kelompok dakwah. Ada kelompok-kelompok dakwah yang mereka itu sibuk dengan pergerakan Islam menurut anggapan mereka. Ya, pergerakan Islam menurut anggapan mereka. Dan salah satu ciri pergerakan dakwah ini adalah pokoknya umat Islam dari kelompok manapun harus ngumpul. Musuh kita Yahudi, Nasrani. Musuh kita orang kafir. Umat Islam dari kelompok manapun, mau dari Syiah, Rafidhah, mau dari kaum Khawarij, mau dari orang-orang yang menyatakan adanya wahdatul wujud, mau dari orang-orang yang beribadah kepada orang yang sudah dikubur. Ya, pokoknya ngumpul asal bersyahadat. Dari sistem pembelajaran seperti ini atau sistem cara berpikir seperti inilah akhirnya keluarlah statement. Tapi kan Ustadz dia ngajarin kesyirikan, ambil yang baik, buang yang buruknya. Nah gitu. Itu munculnya pembicaraan itu. Paham maksud saya? Itu yang disebut oleh para orang-orang aktivis pergerakan. Mereka adalah orang-orang pergerakan. Konsep berpikir mereka, pokoknya kaum muslimin kumpul aja. Musuh kita bukan sesama muslim. Yang penting bersyahadat cukup sudah. Tapi Ustaz,
Dia melakukan perbuatan bid'ah, menurut kita bid'ah, menurut dia nggak bid'ah. Ambil baiknya, buang buruknya. Nah, gitu tuh. Paham ya cara berpikirnya? Kenapa ada sampai statement seperti itu? Tapi Ustadz, dia salah satu Ustadz yang menghalalkan atau membolehkan ada musik yang boleh. Ada alat musik yang boleh. Yang haram cuma suara garpu dan sendok apabila didengar oleh tetangga. Pokoknya kumpul. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Keluarlah statement itu. Paham maksud saya? Nah, gitu tuh cara berpikirnya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang didasari oleh Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat Nabi, para salafus saleh, tidak demikian. Ambil ilmu dari orang-orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Wajib kita memverifikasi. Siapa ustaz kita? Di antaranya hadis ini. Saya sebutkan dalil dari Al-Qur'an dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang berilmu, enggak sembarangan orang. Jika kalian tidak berilmu, berarti di situ ada dua kelompok manusia, berilmu dan tidak berilmu. Yang berilmu tugasnya mengajar, tugasnya menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu tugasnya bertanya. Nah, lihat. Di situ seakan-akan Allah memberikan isyarat harus memverifikasi orang saat mau belajar. Harus dari orang yang berilmu, bukan hanya sekedar masyhur. Tuh, yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yaqbidul 'ilma intizan min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya oleh para ulama. Apabila tidak tersisa seorang alim pun, orang-orang akan mengambil orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Lalu mereka ditanya tentang ilmu agama, lalu menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis ini juga ada isyarat bahwa menimba ilmu agama harus diverifikasi. Taib Ustaz, itu ayat dan hadis tidak begitu jelas. Sekarang kita lihat prakteknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya perkataan para ulama hadis, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Yang artinya sanad, sambungan riwayat itu ada, sambungan sanad itu adalah termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya orang itu tidak dikenal, ini gurunya siapa? Belajar di mana? Siapa syekhnya? Ya. Berapa lama? Apa yang dia pelajari? Maka orang-orang akan ngomong seenaknya tanpa ada ilmu agama. Nah, ini perkataan dari para ulama salafus saleh. Di antaranya juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Fa innama huwa lamakum wa damakum." Yang artinya, hati-hati kalian dalam menimba ilmu agama. Ambil dari yang lurus dan jangan ngambil dari yang menyimpang. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah darah daging kalian. Lihat, di sini para ulama mengatakan harus memverifikasi ustaz, tidak boleh sembarangan. Lihat lagi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i. Kalau tadi sahabat, ini tabi'i. Turun. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka ambillah agama kalian, perhatikanlah di mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Tidak boleh sembarangan. Apalagi ini termasuk daripada tanda kiamat yang buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Min asyrati sa'an yultamas al-ilm indal asaghir." Termasuk tanda dari kiamat adalah ilmu dicari dari orang-orang al-asaghir. Siapa itu al-asaghir? Lihat, Abdullah bin Mubarak. Ini bukan dari perkataan saya. Saya sering mengatakan, ustadz yang saya sering respect adalah ustadz yang apabila dia kajian, dia menyebutkan sebuah pernyataan, kemudian dari pernyataan itu ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, kemudian perkataan para ulama.
Nggak usah terlalu banyak retorika, nggak usah terlalu banyak pengolahan kata-kata, nggak perlu. Ilmiah adalah ketika seseorang mengajar dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman para salafus saleh. Itu ilmiah. Dan akibat itu hati saya tertawan dengan dakwah yang mulia ini. Sebelumnya saya ikut dakwah yang tidak seperti itu. Ini para ikhwan dirahmati. Lihat, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ditanya, siapa itu al-asaghir? Alladzina yaquluna bira'in. Orang-orang yang berpendapat dengan akal mereka. Dengan akal mereka. Pak, di zaman sekarang, Pak, setelah 15 abad, yang di dalam 15 abad ini para ulama banyak. Ada di kita, di negara Indonesia, nggak jelas nuntut ilmunya di mana, kemudian meragukan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Karena hanya sekedar tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa meriwayatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berciuman? Apakah beliau melihat? Ya, subhanallah. Lalu apakah itu tidak terfikir oleh ulama-ulama sebanyak 15 abad? Aneh. Nah, itu syubhat di zaman sekarang, Pak. Ya. Dan itu perkara akidah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gara-gara menuntut ilmu sembarangan. Anil asaghir. Dari orang-orang yang berpendapat dengan akalnya saja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita berhak. Saya pernah ditanya oleh seorang public figure, Ustaz, apa sih bedanya Ustaz dengan mereka? Saya bilang dalam metode menuntut ilmu. Dakwah salaf bedanya dalam menuntut ilmu. Kita sangat hati-hati. Sebagian ada kisah, namanya ada seorang rawi hadis, ulama hadis, namanya Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, rahimahullah. Beliau mengatakan, sirtu masirata layali wa ayyam. Aku berjalan beberapa hari untuk menuju kepada seseorang yang dikatakan mempunyai hadis. Kemudian, fa idza jitu atafaqqadu salatahu. Kalau aku sudah sampai kepada guru tersebut, aku lihat salatnya. Lihat, verifikasi nih. Aku lihat salatnya. Fa in dayya'aha rahaltu. Kalau dia meremehkan salatnya, aku akan pergi. Verifikasi. Jadi tidak benar kata-kata ambil ambil yang baik dan buang. Wa in aqamaha aqamtu indahu. Kalau seandainya dia menjaga salatnya, aku akan ambil hadisnya. Kenapa? Nah ini juga bisa menjadi pelajaran ya bagi bapak-bapak kalau ingin berteman dengan bapak yang lain, bagi ibu-ibu kalau ingin berteman dengan ibu yang lain, terutama yang baru-baru berhijrah, baru-baru ingin istiqamah ya. Lihat salatnya. Meskipun yang sudah lama ngaji, lihat salatnya. Ya, begitu juga kalau bapak-bapak punya anak-anak perempuan ingin mencarikan jodoh untuk anaknya yang perempuan, lihat salatnya. Lihat perkataan Syu'bah al-Wasiti rahimahullah. Beliau mengatakan, huwa lima siwa adhiya. Orang ini kalau dia melalaikan sholat berarti selain sholat pasti dia lalaikan. Kuncinya itu. Antum pesan tuh kepada anak-anak perempuan, ingin nyari suami, nak, lihat sholatnya. Pertama kali sholatnya. Selama dia jaga sholat, maka engkau tidak akan selalu jaganya. Huwa lima siwa adhiya. Dia terhadap apa yang selain sholat pasti akan melalaikan juga kalau dia melalaikan sholat. Nah ini beberapa faedah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fikih tanda hari kiamat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan sebenarnya kalau saya bahas masalah fikih tanda hari kiamat itu, saya sedang menyanggah pendapat orang-orang yang berbicara tentang akhir zaman dan menentukan. Bukan seperti tadi kita pembicaranya. Pembicaraannya tadi adalah pembicaraan tentang penyebutan hari tanda-tanda kiamat dan mempelajarinya.
Tapi mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, diberikan kesempatan 4 ikhwan, 4 akhwat. Yang itu udah banyak benar. Gimana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz Ganjuk. Izin bertanya Ustaz, tadi yang Ustaz sampaikan tentang verifikasi guru ya. Tadi Ustaz sempat membahas verifikasi guru yang kita bisa ambil. Apakah guru yang bisa kita ambil ilmunya itu hanya yang lulusan dari Arab Saudi, sedangkan guru-guru yang lulusan dari negeri kita tidak bisa diambil? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Tentunya tidak demikian cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah dilihat track record, rekam jejak dia nuntut ilmu kepada siapa. Karena banyak sekali dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang tidak lulusan Arab Saudi atau tidak lulusan Timur Tengah, Yaman, Mesir, Maroko, dan Algeria dan yang lainnya, mereka juga mumpuni ilmunya. Mungkin yang lebih tepat pertanyaannya adalah, apa tanda si fulan ini berhak kita ambil ilmunya? Yang pertama, lihat apa yang dia sampaikan. Bukan bagaimana dia menyampaikan. Apa yang dia sampaikan? Al-Quran, hadis Rasul, dan pemahaman para sahabat kah atau tidak? Nah, itu sangat mudah. Ada seorang ustadz pernah kajian, ada jamaah yang menghitung. Tadi ustadz ketika kajian menyebutkan ayat sekian puluh kali, hadis sekian puluh kali, perkataan para ulama sekian puluh. Kreatif sekali nih jamaahnya. Tapi dia ingin membuktikan bahwa yang disampaikan memang berdasar dari Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh dan ulama setelahnya yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua, kita lihat kepada siapa dia berguru. Karena orang tidak ujuk-ujuk pintar begitu, nggak bisa. Kepada siapa dia berguru? Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu ilmin kaman huwa jahil. Bayi tidak terlahir dalam keadaan berilmu, dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Maka lihat kepada siapa dia berguru. Walaupun gurunya di Indonesia, lihat lagi gurunya tersebut siapa. 2. Yang ketiga, lihat akhlak dan adabnya, terutama akhlak dia kepada Allah, kemudian akhlak dia kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya. Ya. Karena itu salah satu representasi dari ilmu yang dia miliki. Ya. Meskipun tidak menunjukkan kepada 100%, tapi semestinya dia mengamalkan apa yang sudah dia ilmui. 3. Yang keempat, dengan siapa ustadz ini berteman? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, apa hadisnya? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil mar'i, saya hafal, al mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya, maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Burung
akan berkumpul dengan sesama jenisnya. Nah, kalian perhatikan kawannya, ya, karena dia akan sangat dekat dengan kawannya. Nah, itu beberapa indikasi kita bisa menimba ilmu dari si fulan atau tidak. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan Pak, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas penjelasannya tentang makna iman yang Ustaz sampaikan tadi. Semoga ilmu tersebut bermanfaat buat Anda pribadi dan teman-teman. Ustaz, Anda ingin bertanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya iman itu ada 70 kan. Pertama yang menjadi pertanyaan Anda adalah apakah hadis tersebut sahih? Yang kedua, cabang dari iman yang pada akhir tersebut ada di nomor urutan keberapa Ustaz dari 70 cabang tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha atau afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Yang artinya keimanan itu 60 atau 70 cabang. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa benar iman itu ada 70 atau 60 cabang. Nah, rukun iman yang kita bicarakan tadi, beriman kepada hari akhir, masuk kepada bagian yang mana? Maka jawabannya adalah rukun iman yang kita bicarakan tadi berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan dia tidak masuk ke dalam cabang yang 70 ini, tetapi dia adalah pokok dari keimanan. Cabang yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang menunjukkan apabila diamalkan dia menunjukkan kepada keimanan. Makanya dicontohkan di sini. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian sifat malu. Nah itu. Jadi kalau ditanya rukun iman, dia tidak masuk ke dalam 60 ini, tetapi dia adalah pokok dari keimanan. Yang iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sedangkan 60 atau 70 cabang ini maksudnya adalah amalan-amalan yang menunjukkan apabila diamalkan kepada keimanan. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita tidak beriman kepada 70 cabang tersebut, tidak mengganggu iman dasar tersebut. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada 70 cabang tadi, apakah tidak mengganggu rukun iman kita? Maka jawabannya adalah 60 atau 70 cabang ini dia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Seperti misalkan kata Rasulullah SAW, fa afdalu wa qaulu la ilaha illallah. Dan paling utama dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau ada orang tidak beriman la ilaha illallah, tidak bermanfaat imannya. Bisa dimaklumi ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, di awal-awal kudurnya, di awal-awal Islam itu kenapa ayat-ayatnya berisi tentang tanda-tanda hari kiamat? Ya kan kiamat itu kan terakhir.
yang apakah tentang kiamat ini ada nabi di kisah nabi sebelumnya sebelum Rasulullah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW ketika mengeluarkan hadis-hadis tentang tanda hari kiamat, kenapa mengeluarkan hadis-hadis itu? Bukankah hari kiamatnya masih lama? Bahkan sampai sekarang ini hampir 1.500 tahun belum kiamat-kiamat. Apa hikmah dikeluarkannya oleh Rasulullah SAW hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat tersebut? Jawabannya adalah, pertama, itu termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman, beriman kepada hari akhir. Tidak sempurna keimanan seseorang kepada hari akhir kecuali beriman dengan tanda-tanda kiamat. Yang kedua, itu mengajak kaum mukminin agar beriman kepada hal gaib. Dan beriman kepada hal gaib adalah tanda orang tersebut bertakwa. Karena sebelum dia melihat sudah diberitahukan dulu, nih beriman enggak gitu. Kalau dia beriman berarti masuk ke dalam, ya, kalau dia beriman masuk ke dalam keimanannya. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang disebutkan tanda-tanda keimanan, tanda-tanda hari kiamat, maka seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita akhirnya bisa menjauhi mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian selanjutnya jawabannya, Rasul SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat. Karena ilmu pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau cuma mendapatkan wahyu lalu beliau sampaikan sebagai bentuk peringatan kepada umatnya. Bisa dimaklumi ya. Baik. Pertanyaan kedua tadi apa? Apakah tentang hari kiamat termasuk yang dibicarakan di dalam para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya, perkara akidah, adanya hari kiamat dan adanya kehidupan setelah kematian, seluruhnya sama. Seluruh ajaran para rasul adalah sama. Rasul SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu adalah saudara sepupu, saudara sepupu, ya. Agamanya satu dan syariatnya berbeda-beda. Tapi salah satu yang sama tadi adalah perkara akidah. Di antaranya kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Apakah dibicarakan tentang tanda-tanda kiamat? Nah, saya belum tahu. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu mungkin? Kalau suaranya nggak jelas, silahkan pakai kertas, boleh ibu-ibu. Sementara belum ada, Ustaz. Oke, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang kecil. Ini kan tadi terdapat tanda-tanda hari kiamat yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Dan hari kiamat itu termasuk salah satu perkara akidah dan dalam rukun iman. Apakah tidak mempercayai tanda-tanda hari kiamat akan keluar dari Islam? Karena kan kalau tidak mempercayai rukun iman itu dihukumi keluar dari Islam. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
Siapa yang tidak mempercayai tanda-tanda hari kiamat sama dengan dia tidak mempercayai hari kiamat. Ya, maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala hukum mempercayai tanda-tanda hari kiamat adalah wajib. Wajib mengimani tanda-tanda hari kiamat, dan itu berdasarkan kewajibannya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di antaranya ayat Al-Qur'an surat Muhammad ayat 18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad ja'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Maka apakah mereka menunggu hari kiamat datang tiba-tiba? Sungguh datangnya sebelumnya ada tanda-tandanya. Berarti yang tidak percaya tentang tanda-tanda hari kiamat tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Tidak percaya terhadap Al-Qur'an keluar dari Islam. Iya, masuk ke dalam pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Berhubung waktu sudah mendekati zuhur, saya rasa cukup. Kita akhiri. Marilah kita akhiri kajian kita siang ini.